Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Semoga dalam keadaan baik, sehat, berkah rezekinya dan bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan anak-anakku sekalian, kali ini saya masih akan memaparkan tentang menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa? Nah, sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dan kawan-kawan dan anak-anakku juga ya, subscribe ya channel ini supaya lebih semangat lagi dalam membuat kontennya, dan insya Allah ini sangat berguna ya dan bermanfaat untuk kita ya dalam hidup ini, supaya kita selalu mendapat petunjuk yang benar ya. Oke, selamat menonton dan jangan skip. Menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah dasar dari pengetahuan Islam. Sunnah Rasulullah yang diberitakan dan diinformasikan melalui hadis tentu memiliki fungsi terhadap pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan hadis tersebut. Dalam menafsirkan dan memfungsikan hadis tidak bisa sembarangan dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan memiliki ilmu pengetahuan. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama atau A, yaitu sebagai bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Berikut ini adalah contoh dari bayan at-takrir ya, atau hadis dari bayan at-takrir. Misalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbal salatu min ahadasa hasa yatawaddo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seorang yang berhadas hingga dia berwudu, yaitu diriwayatkan oleh HR atau hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Quran surat Al-Maidah. Nah, hadis tadi menguatkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan membasuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat tersebut menjelaskan tentang keharusan berwudu ya. Sebelum seorang melakukan sholat, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, karena tidak akan sah ya sholat tanpa melakukan wudu. Jadi sholatnya akan sia-sia. Berikutnya yang ke B, yaitu bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum.
atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contoh dari bayan at-tafsir, misalnya saja Allah memerintahkan manusia beriman untuk melaksanakan sholat. Mengenai teknis detail dan caranya, hal ini diperjelaskan dengan hadis sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukum pencuri. Hadis ini berbunyi sebagai berikut: Ata bisa riqo faqata'a yadahu min miqsalil kaffi. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari penggelangan tangan. Hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum ma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Berikutnya C. Bayan at-tashri'. Hadis sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan atau yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokok saja. Sebagaimana contoh hadisnya tentang zakat fitrah ya, yang sebagai berikut. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri mi Ramadana 'alan nasi so'am min tamarin au so'am min sa'irin ala kulli khurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sa' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Bayan at-tashri' memiliki maksud untuk mewujudkan hukum atau aturan yang tidak didapat dalam Al-Quran secara eksplisit. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kepastian hukum dengan berbagai persoalan yang ada di kehidupan namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian D, yaitu bayan an-nasak. Secara etimologi atau bahasa, an-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-taksir mengubah, al-itbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Salah satu contohnya yaitu hadis yang berbunyi la awasiyata liwarisin, yang artinya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasyak Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut. Jika ada yang meninggal atau jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari kenyataan dari keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Sebagai seorang muslim, tidak bisa hanya menggunakan Al-Quran, tetapi ia juga harus percaya kepada hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Hadis tidak boleh diabaikan peranannya dalam ajaran Islam karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasulal faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian video yang saya sampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangannya karena kekurangannya datangnya dari saya sendiri, sedangkan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi amal jariah ya bagi kita semuanya yang menonton, yang mendengarkan dan menyampaikan juga ya. Apabila merasa bermanfaat, video ini di-share ke yang lain dan mohon di-subscribe ya bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Dan semoga sehat semuanya, berkah rezekinya, dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.